Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? Nice to meet you again in English. But before coming to the material, let's say our subject by saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini di bab 7 ini kita akan mempelajari tentang naratif teks. Pernahkah kalian ingat bahwa cerita-cerita di masa lampau seperti Putri Salju, kemudian ada Cinderella, atau Malin Kundang yang durhaka terhadap ibunya, itu merupakan contoh-contoh dari naratif teks. Baiklah, pada kesempatan kali ini pelajaran kita tentang naratif teks kita lihat di sini ya. Apakah itu naratif teks? Naratif teks adalah jenis teks bahasa Inggris yang menceritakan suatu cerita yang memiliki rangkaian peristiwa kronologis yang saling terhubung. Jadi antara satu cerita dengan cerita lainnya dia saling terhubung ya. Itu pengertian dari naratif teks. Selanjutnya tujuannya apa? Yaitu untuk menghibur pembaca tentang suatu kisah atau cerita. Jadi supaya pembacanya terhibur, diceritakanlah suatu kisah pada masa lampau. Makanya dia berbentuk past tense. Selanjutnya, naratif teks bisa berbentuk dia hayalan atau imajinasi, atau kenyataan atau faktual. Jadi bisa berbentuk hayalan atau kenyataan. Contoh genre dari naratif teks, jenis-jenis ya. Bisa jadi jenis-jenis naratif teks itu adalah fairy tale atau dongeng. Kemudian bisa jadi misteri. Misteri ya, sering nonton misteri. Selanjutnya bisa jadi science atau ilmu pengetahuan. Selanjutnya fiction atau khayalan yang diceritakan. Kemudian romance, cerita-cerita romantis, asmara. Selanjutnya horror, cerita-cerita seram. Selanjutnya bisa jadi fable, cerita hewan, misalnya kelinci dan siput, cerita hewannya, atau si kancil. Kemudian legend atau legenda tadi seperti Malin Kundang, dan masih banyak yang lainnya. Ciri-cirinya apa? Yang pertama, menggunakan action verb di situ ya. Action verb itu kata kerja, aksi. Jadi bentuk past tense. Seperti di sini contohnya ada live, kemudian treated, didn't, dan sebagainya. Kemudian ciri yang kedua dari naratif teks yaitu menggunakan noun atau kata benda. Itu sebagai pengganti dari orang ya. Misalnya she bisa diganti jadi noun the prince gitu ya. Atau he bisa jadi the man dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga menggunakan adjective yang membentuk noun atau praise atau noun praise seperti the most beautiful dress itu pada cerita Cinderella. Kemudian yang keempat menggunakan conjunction. Conjunction itu kata penghubung untuk mengurutkan kejadian-kejadian seperti then, kemudian a few days later, beberapa hari kemudian, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, dia naratif teks menggunakan adverb atau adverbial phrase yang menunjukkan lokasi kejadian atau peristiwa seperti happily ever after, bahagia selamanya. Selanjutnya yaitu struktur naratif teks, susunannya ya. Susunan dari naratif teks itu apa saja? Yang pertama adalah orientation. Orientation atau biasa disebut dengan pendahuluan berisi tentang siapa, misalnya tadi Cinderella, kapan, lampau ya, di mana suatu cerita tersebut diceritakan. Itu pengenalan. Kalau kita di sekolah biasanya ada MOS, masa orientasi, orientation. Kemudian yang kedua ada complication. Complication menceritakan awal masalah yang menyebabkan puncak masalah atau yang biasa disebut dengan klimaks. Bagian ini biasanya melibatkan karakter utama dari cerita tersebut. Masalah ya. Selanjutnya yang ketiga, di situ ada resolution.
ada orientation, kemudian ada complication, dan yang terakhir ada resolution atau pemecahan masalah. Bagian ini adalah bagian akhir dari cerita atau berupa solusi dari masalah yang terjadi. Selanjutnya bisa jadi yang terakhir ada reorientation, di mana bagian ini adalah penutup dari suatu cerita yang bersifat optional atau reorientation. Bisa berisi tentang pelajaran, moral, saran, atau pengajaran dari si penulis. Nah, di sini adalah contoh dari Cinderella. Nah, kalian juga bisa membuka-buka buku, bisa cari-cari di Google atau di kisah-kisah yang lain ya. Cinderella sangat terkenal sekali di seluruh dunia. Dan di sini Bapak ambil sebagai contoh dari naratif teks yang sangat terkenal ya. Nah, dari cerita tersebut di situ ada generic structure. Jadi struktur umumnya itu tadi orientation. Contohnya apa? Dari Cinderella, once upon a time, suatu hari gitu ya, there lived a girl. Ada seorang gadis tinggal, name Cinderella, namanya Cinderella. Itu adalah suatu orientation atau pengenalan. Dia adanya di paragraf pertama biasanya ya. Kemudian ada complication. Nah, ini tadi yang disebut sebagai masalah. Cinderella wanted to go to the ball. Cinderella mau pergi ke suatu tempat gitu ya. Nah, di sini mulai muncul masalah. Jadi namanya complication. Terus yang terakhir ada resolution, artinya dia pemecahan masalah. In the end katanya, pada akhirnya gitu ya. Itu adalah contoh-contoh dari susunan naratif teks. Nah, itulah mungkin yang Bapak dapat sampaikan, bahwa pada kesempatan kali ini naratif teks adalah suatu naratif cerita yang tujuannya adalah menghibur para pembaca. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang Bapak jelaskan, dan hanya singkat saja karena ini melalui video. Mungkin intinya adalah kalian paham tentang materi apa yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.